Gambirnya itu asli di sini ya. Iya. Jadi begitu dirusuk, kalau orang lain itu dikasih rusuk itu di sini. Rusuk gantung ya. Kalau dia itu pasti digantung, ngambil digantung sama di sini. Nggak lain. Halo guys, ketemu lagi kita di The Way Production. Kali ini gua ditemenin oleh dua orang, ya kan? Penggiat bela diri, pelatih bela diri, seniman bela diri, sekaligus aktor laga. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Kang Yayan, kumaha damang? Halo, selamat sore, assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat banget. Profesor Max. Halo, salam lambing. Ketemu lagi. Ya, kita ketemu Siap. lagi. Siap. Ini baru praktisi bela diri. Praktisi bela diri. Ini semua Bela diri. sama ini. Tapi kalau dibilang aktor laga, ini bisa beliau. Sama lah semuanya aktor. Ini senior kita Gini ya? semua. Oh, Gini. Tapi begini. tapi asli. Kalau Iya. saya begitu kemarin lagi di di kantor. Begitu dapat kabar tuh, nggak salah nih. Set, ini senior segalanya gitu kan. Dan bagaimanapun ini saya panggil Kang aja ya. Ya. Kang Lanting ini salah satu idola saya gitu ya. Idola kita semua. Yang nggak kenal gitu ya. Idola kita semua. Makanya pas ditemani dikabari sama Hanif, aku minta nomornya langsung aku telepon. Itu. Nah, saya begitu dapat kabar dari Sabam Lamping, Max udah ada balasan nih dari Kang Yayan. Wah, cepet nih. Wah, ini jangan-jangan pernah tahu nih, pernah ada cerita. Rupanya iya. Oh, ada story. Ada story. Jadi Gitu. tadi kenalan saya dengan Kang Lanting ini indah banget. Ceritain dong. Di diskotik saat syuting, saat break, dan ternyata salah satu kawan kita di waktu itu masih Kadeda, namanya sekarang PSDD, itu ikut dalam syuting itu. Jadi minta kita tampil yuk di situ, ayo tampil. Nah biasanya kan kalau PSDD itu kalau demonstrasi itu terima pukulan gitu di Oh iya. Saya bilang, buset nggak salah nih. Ini nggak salah yang di situ jagoan-jagoan bela diri semua, ahli bela diri semua gitu kan. Iya. Nggak salah. Jadi perkenalan saya dengan jadi seperti ngerasain. Dia apain tuh? Kang Ngerasain pukulannya, dipukul. bam, Dipukul. Tapi bangga lah gitu. Bangga ya dipukulnya sama. Ngerasain. Itu Dan berarti kenal sekitar 98 ya, 99 ya? 98 99 98 99 ya. 98 kan? 98 kayaknya. 98 itu. Makanya keinget sampai sekarang ya, Kang. Oke, begitu. Kayaknya Begitu masih melihat. berasa gitu Nah. di sini nih. Gambirnya itu asli di sini ya. Iya. Jadi begitu dirusuk, kalau orang lain itu dikasih rusuk itu di sini. Rusuk gantung ya. Kalau dia itu pasti digantung, ngambil digantung sama di sini. Iya. Nggak lain. Pokoknya kalau orang bela diri itu kita jangan asal ngasih gitu. Pasti dia cari yang paling lemah, dia kan ke rumahnya gitu. Gimana Kang rasanya waktu itu disikat? Wow itu. Wow ya. Jadi salah satu pukulan kencang yang saya rasakan itu pukulan ini. Jadi ngerasain pukulan dari juara dunia taekwondo. Itu dia. Nah, itu dia. Dan saya waktu itu mikirnya, ini saya bilang, waduh, yang masuk ini Lanting, pasti tendangan. Begitu mukul, wow, saya bilang, ini pasti pukulannya, kan kita tahu kalau taekwondo itu orang ndas. Jadi kalau orang taekwondo mau mukul, pasti dia pukulannya akan beda gitu. Iya. Karena pasti dia nggak bakalan berani memukul kalau nggak terlatih kan. Iya. Wow, saya bilang. Dan benar. Saya kan pernah sparring boxing waktu itu. Waktu lagi sparring taekwondo, kakinya udah push ke sini kan. Ya kan? Pada saat sparring boxing, ini kayak petinju betulan. Loh, Kan? semua walaupun waktu itu berapa Dulu kan kita sering main ya kan. Iya. Begitu ada Kita di Senayan MMA pertama ya tahun kan. 2003 gitu ya. 2002 kita kan 2002. sering ngumpul tuh di Di Senayan. Senayan, Ngumpul lah sparring sama dia. boxing. Yang ini ngajarin ini, kita ngajarin ini, ya udah kita Ini latihan waktu- lah. Jadi ternyata kayaknya Latihan baki. taekwondonya itu hanya apa ya? Sebagian aja. Satu yang dimunculkan. Jadi covernya aja. Ini sebagian aja. Covernya aja. Iya. Lalu baliknya ini komplit kayaknya. Nih, tendangan saya pernah sparring. Tinju saya pernah sparring. Wow. Satu lagi, ground fighting saya pernah sparring sama ini. Ground mah dia. Di Sunter.
Di Sunter. Sunter Poinnya. Ini dulu, jangan main-main. Sunter. Tahun 2003 waktu nggak salah. Sunter. Ini juga zaman Asli dulu. suhu ya. Ini luar biasa. Masih ingat bu? Ingat lah, Iya, ingat banget lah. Jadi kalau buat saya ini beruntung banget gitu kan. Dan Iya. merasa apa ya? Merasa terhormat banget. Hari ini bisa ketemu. Seneng banget Kita bilang bisa ini harus Gini kan yang saya pengen tahu, kemana aja sih selama ini? itu dia. Kayak menghilang gitu. Itu yang perlu kita Itu korek. mesti Kemana aja korek ya. kan. Tiba-tiba kok Enggak lah, hilang gara-gara ya gini loh. Kalau lu waktu syuting ya kan, pernah main nggak sama orang yang nggak pernah latihan bela diri, nggak pernah bela diri, terus lu syuting, pernah nggak? Iya pernah. lebih capek ya. Lebih capek, Kalau yang nggak tahu bela diri ya. lebih capek kan. Lebih tahu. Nah kalau gua syuting sama orang aktor memang laga ceritanya ya kan, cerita laga, bener-bener film laga lah kan. Iya. Tapi ternyata gua ketusuk kan, kecelakaan. Itulah makanya gua tiarap. Iya, saya sempat Itu terakhir. tahun berapa? 2012 Desember, Nah, terus gua tiarap lah ya kan sekitar, karena gua sibuk kan ngoperasi sini sana 5 kali 10 sampai tahun 6 tahun. 6 tahun gua nggak bisa, susah baca, olahraga juga nggak bisa. Iya, Kemudian iya. terakhir kan 2 tahun pandemi. Nah, Iya, gua tiarap. iya, Ini baru iya. muncul lagi. makanya baru muncul sekarang nih. Nah Max, dengar-dengar kan Kang Yayan kan baru berapa hari lalu balik nih. Iya, dari Afrika Selatan Dari ya. Afrika Selatan. Kalau dengar Afrika itu kan safari dan berburu kan. Iya. Yang pasti berburu dolar. Berburu dolar ini. Berburu dolar. Iya. Ada sedikit bocoran nggak sih apa di situ ngapain gitu? Ya kebetulan kemarin saya dapat satu proyek dari juga Hollywood ya. Title-nya Boy Plus War. Oke. Saya kebetulan main bareng dengan Jessica dan Jessica. Udah selesai. Alhamdulillah udah selesai dan saya dari 2 minggu pertama saya full di sana syuting, kemudian minggu-minggu berikutnya ada yang 2 ada 3 hari, ada bahkan ada yang 1 hari dalam seminggu, kemudian 1 minggu terakhir memang full, jadi sampai prepnya saya bisa dikatakan alhamdulillah saya memulai syuting dengan mengakhiri syuting day-nya itu ada di situ dan memang saya di set gitu. Kalau ada bocoran, genrenya atau apa? Action. Action pasti action. Ya, ada action ya. Tapi ini memang cukup unik banget dan alhamdulillah. Boleh tuh. Mudah-mudahan apa kalau tidak ada halangan insya Allah pertengahan tahun depan. Pertengahan tahun depan ya. Pertengahan tahun depan. Nah, kalau kita ini ya kan awalnya praktisi latihan, kemudian kan yang rabat lah, jadi ikut main film. Betul. Tapi minggu-minggu lalu gua dengar nih ada yang tadinya artis, jadi atlet tinju. Ah, lu tahu Max, lu Ada juga ya. ada, gua sebut nama kan? Boleh. Lu gua lihat di videonya dia ngelatih lawannya tuh. Ya kan? Jadi kalau kita ini tadinya atlet, ya jadi aktor. Jadi aktor. Yang ini terbalik, tadinya aktor, Jadi atlet. jadi atlet. Itu fenomena itu sekarang lagi Fenomena. marak nih. Ah, dan gua lihat Eh, lu ngelatih Max. Lu cerita dong, beneran nggak sih sekencang waktu kalau lu di pride kan? lagi Jawab gedebuknya kencang nggak sih? kenceng apa enggak ini? Ah, Jadi banyak kan orang yang bilang kalau itu tuh sebenarnya udah di setting. udah setting. Ah. Udah di set. Orang semua ngomong begitu. Di Mungkin Kang Yayan waktu kejadian kan mungkin ada di Afrika. Iya. Ya udah kita sebut aja Vicky Prasetyo lawan Aska. Oh iya. Ah, Iya, 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 iya. Sempat ramai itu Iya. ya. Rame ya kan? Itu YouTube-nya itu sampai 2,7 2,8 ya live. Oh, ya? Live-nya sampai 2,7 Nah. juta atau 2,8. Nah, Iya Kak. Itu kalau TV kalau rating masyarakat udah rating 5. awalnya kan nantangnya Iya. sama bokapnya ya, Bung Deddy ya. Jadi dia komentator. Dia terus sekaligus ngelatih lagi coach lagi kan. Lu cerita dong. Jadi gini, saya kan kenal Aska tuh dari umur 8 tahun. Iya. Kan? Kita udah latihan sama Aska tuh latihan MMA Brazilian Jiu Jitsu waktu itu kan Aska dan waktu
Master Deddy Corbuzier itu datang ke rumah saya, dia nantangin saya sparring tuh Iya, di situ. iya. Dia nantangin saya sparring, terus kita sparring itu dari jam 2 sampai jam 8 malam. Wih. Dia nantangin. Jadi emang itu orang jenius ya. Habis sekali sparringnya paling cuma semenit apa berapa menit ya. Tak, selesai ya. Oke, selesai. Duduk, break. Kita duduk berdua santai, ambil minum santai, ngobrol. Kenapa tadi begini? Kenapa begini? Jadi dia berusaha untuk mengulas. Tapi dia kan basicnya Dia juga ada kan? Karate, Karate. black belt, dia Wing Chun. Ya, pada saat itu ya dia seorang Wing Chun. Terus dia adalah satu-satunya pelempar pisau human target world record. Dia juara dunia pelempar pisau. Oke. Ya. Jadi dia memang skillnya ada. Betul. Pada itu saya habis setelah main film Triangle The Dark Side sama dia, terus abis itu dia malah telepon saya, gue mau nantangin lu dong. Memang orang ini memang nyolot ya kayak orang ini memang nyolot ternyata. Walaupun kita udah kenal, tapi dia, gue mau kesana ya, dia bilang. Oh iya, ayo kita ini. Iya, gue mau nantangin fight, dia bilang. Oh gitu. Oh ya fight apa? Ya fight betulan, kita tarung aja gitu. Jadi saya pikir bercanda loh. Terus dia bilang besokannya, gue datang ke sana ya sekarang ya. Lu siapin waktu, siapin tempat. Begitu loh. Jadi fenomena itu makanya ada saling tantang menantang. Nah, Kayak dunia kangau kalau jadi gitu. jadi dia kan mempelajari Wing Chun, dia mempelajari karate. Nah di situ ya kita sebenarnya sharing tukar pikiran. Jadi kita habis baku hantam, ya kan, selesai dia nanya. Jadi begitu selesai ngobrol kita sparring lagi, sampai ada 10 round kali. Nah akhirnya baru kita sharing. Oh begini. Ini kan kita mempunyai masing-masing karakter sendiri ya. Betul. Nah jadi waktu itu Aska itu sudah ikut ke situ. Nah, umur 8 tahun masih kecil si Aska, gitu. Nah di situ saya lihat si Aska seneng. Saya ngeliat Aska latihan Wing Chun sama papanya, sama Master Deddy. Dia Wing Chun di latihan di situ. Lihat wah anak ini bisa ya. Terus dia waktu papanya sparring sama saya ada di situ sebagai saksi di Aska. Jadi akhirnya kita latihan di situ. Terus kemudian pada saat itu si Deddy bilang, next tim lu dong ajarin anak gua. Nah pada saat itu saya punya tim tadi. Iya. Yang aja. Bantuin dong, bantuin si Aska latih juga ya, strikingnya, boxingnya, jujitsunya juga dilatih aja gitu. Nah udah terus latihan dari umur 8. Makanya pada saat saya jadi komentator, udah deket-deket waktu saya kontak sama Master Deddy Corbuzier. Saya bilang, bro, gua mau kesana, gua mau pegang Aska, gua mau lihat dia. Karena dia kan umur masih 15. Iya. Tentunya walaupun dia sudah latihan berapa tahun dari umur 8 sampai umur 15, tapi tentunya dia baru kali ini naik dan mentalnya kan belum terlatih. Iya. Sedangkan Vicky kan udah Terus yang lihat di sana memang pada saat speed power benar full, berarti Full. real fight dong. ya kan gini bang, kita kan dari dulu ngaudisi fighter, Ah. real fighter Real yang fight. dari zaman Oke. kita duel, ya kan? Ini promotornya, duel di RCTI, ya kan? Iya, Terus- saya ingat itu. Nah, dari 2016 di One Pride saya ngaudisi orang, ngelihat bagaimana jual beli pukulan. Pada saat lihat Aska sama Vicky Prasetyo, orang bilang gimmick, saya ngelihat depan mata kepala saya sendiri, mereka berdua tuh jual beli hantam seluruh powernya keluar. Real fight. Real fight. Iya. Kalau gimmicknya itu adalah kemasan. Kemasan. Tapi Ternyata real fight. memang story-nya kan terbangun Ah. kayak domino efek kan. Oke, betul. Dari awal cerita dia ada drama ceritanya, Iya. tapi ya akhirnya makanya peak-nya luar biasa. Ada ceritanya di situ, ada Susah sih kalau kontennya. ulah di ring ya. Udah Dan di ring tidak- susah. Kita janjian fight aja nih. Canda begitu Bisa. tek, kena Emosi. ada. Ya paling enggak gua kasih juga deh. Iya. Lain gitu ya. Iya, kita Lain gitu. kita lagi Kalau latihan. kita tetap kontrol pasti ada. Oh, gua kasih lagi Padahal nih. kita udah janjian nih. Bro, misalkan ya lagi sparring. Bro, kita 60-70% aja. Nggak lah. bisa, Iya, nggak bisa. Tapi begitu ada yang tek, siap. Nggak Ya, bisa. kecuali mungkin dulu yang di duel ya. Ada yang awalnya. Itu yang awalnya. awalnya. Nah, itu atlet saya sendiri yang ini waktu itu yang pemain luar ya. Iya, Dua pemain orang luar pemain ada. luar. Dan Itu itu main masuk sabun. box up. Box up Betul. kalau main ya. Saya ingat ya. banget.
kameramen Saya ingat kita mana banget. tuh Iya, Bob iya. Sabtu tadi ada Itu. fotonya tuh. Ricky tuh tadi. Mana Ricky? Dia asli bohongan Asli itu. bohongan. Iya. Itu main. Kita pun sempat marah. Marah, waktu itu marah. Iya, marah. Saya ingat banget. Ingat banget. Di behind the stage. Iya. Kacau kata gua, lu bikin kayak begini lu. Iya, lu. Malu-maluin. Pas Iya. awal. Karena bagaimanapun yang nonton adalah praktisi bela diri lah. Jadi Betul. tahu gitu kan mana yang bohongan, mana yang ya sebenarnya latihan juga nggak begitu amat. Nah ini kan sportainment, bukan Betul. bukan hanya entertainment. Iya, iya, Beda iya. dengan WWE. Nah, beda. WWE kan itu Ah. memang udah wayang orang, Iya. wayang gelut manusia. Iya, Iya kan? Kalau ini mah beda. Kalau sekarang ngomong nih, Nah. lu berdua pernah di satu judul kan? Beberapa kali ya kayaknya. Beberapa kan atau The Raid ada, Nah, The ada, Raid. ada. pernah satu frame nggak sih? Yang terakhir. Terakhir kan? Gatot kaca. Terakhir, Iya, Gatot Gatot kaca. Kaca. Gatot kaca. Iya. Mantap dong. Iya, makanya. Makanya dia bertiga mesti juga nih kayaknya. Nah, Bertiga mesti juga. Tapi saya terus terang pingin sekali waktu ini pingin karena sebagai orang bela diri saya merasa belum apa ya belum Lengkap. ada sebuah kesempatan yang bisa memunculkan ininya nih auranya Bung Max ya. Jujur ya kita belum sempat bagaimana memberikan sebuah tontonan momen di mana kita punya waktu yang cukup untuk apa ya mengekspos explore, ya. ciri khasnya. Karena waktu di The Raid sendiri itu awalnya itu sangat cuman asli satu gerakan dapat gitu kan, tapi begitu tahu wah itu saya sama Iko waktu itu, nah ini Pak Max loh, ayo dong agak apa aja akhirnya itu dengan waktu yang singkat itu sebetulnya kita udah otak-atik biar ada gitu walaupun hanya 1-2 gerakan. Itu asalnya cuma aduh enggak, saya bilang ini ini bela diri. Iya. Bela diri, Jadi saya bilang. awalnya memang saya kan waktu itu awalnya saya ikutan di film. Awalnya itu. Saya kaget. Jadi pas saya masuk di situ ya Kang Yayan, Kang Iko, saya kan belum gitu kenal waktu itu kan. Nah dikasih satu adegan, cuman yang sekali keluar selesai gitu kan. Begitu lihat, kok nggak mau, saya bilang. Ini orang bukan fighter, ini bukan fighter, ini master rasanya, ini master bela diri. Nah, dari zaman TPI Fighting Iya. kan, udah tahu kan waktu itu saya ada Bung Max sama siapa satu lagi itu yang Kalimantan. Suryadi, Surya Saputra ya, apa sih? Bukan. Andri Faruryadi. Dia Pemain, fighter. Iya, fighter juga itu. Andri Faruryadi juga dari Kalimantan. Suryadi juga Kalimantan. Borneo, iya. Itu kan. Iya betul. Siapa itu saya ingat banget. Tapi yang itu enggak, karena waktu itu waktunya dia bilang kita Iya. ini enggak. Oh, Juli Silawanto. Juli Juli Jakarta. bukan lagi, kalau Juli udah Juli beberapa bukan kali. Kalimantan, ya, bukan. Udah beberapa kali juga. Iya. Nah, terus otak-atik. Makanya Makanya koreonya. dalam waktu yang memang singkat itu kita otak-atik karena Iya. gak enak banget ini suhu, saya bilang. Dan saya, wah ini tahu persis. Nah, Saya bilang ini nggak balik bisa, saya lagi bilang. waktu kalau di John Wick 3 tuh para Iya. koreonya siapa koreografi? Koreonya ada dari IT711, itu sebuah tim besar untuk koreografi fighting di Hollywood. Tim itu Tapi dari director kebetulan dari kasih kebebasan buat saya dan Kang Cece, bahkan dia notice banget, please untuk kalian berdua kita sudah ada koreografinya, tapi untuk kalian berdua saya pingin kalian tetap tampil dengan karakter kalian. Sampai akhirnya kita discuss dengan kawan-kawan koreografer di sana. Kita tidak merubah teknik, tapi teknik yang sudah ada kita adjust dengan karakter silat, gitu kan? Kita adjust. Iya. Karena kalau saya rasa sih teknik kuncian, misalkan teknik kuncian silat, aikido, jujitsu, selama yang dikunci itu masih manusia, sama kan yang di kita itu mematikan dari
dari Iya, persendian kan iya, ya. iya. Tapi karakter silat dengan jiu-jitsu Iya. itu yang membedakan kan. Orang namanya ngunci di tangan itu ya pasti titik-titiknya ini gitu kan. Tapi karakter kuncian judo, jiu-jitsu, BJJ dengan aikido dan silat itu yang membedakan ya. Betul. Nah, jadi kita coba adjust di situ saja gitu kan, dengan pastinya kita juga kita tidak mau merubah, tapi kalau misalkan karakter yang sudah dikasih keleluasaan untuk menampilkan ini ya, boleh nggak ini kita adjust dengan karakter? Oh, silakan. Silakan. Lokasinya kacau ya. Asli. Asli kacau. Jadi kita Tapi nggak waktu bisa pakai, dibanting segala macam nggak bisa berasa pakai yang juga. namanya padding. Nggak ada Freddy. Nggak ada yang Gua lihat, padding. soalnya gua kan demen tuh seri gitu kan, Iya. 1, 2, 3 gua tonton lagi itu juga berkali-kali, apalagi Iya. ini kan Iya. ada ininya sekitar 4 menitan ya, 5 menit kali fighting, 5 menit. Itu berapa hari di situ? 10 hari. Oh. Jadi sebetulnya awalnya itu fightingnya itu nggak selama itu. Tapi begitu kita adjust gitu kan, Iya. memperbaiki koreonya, akhirnya jadinya kok agak kayaknya overtime nih. Apa kita tahu, tapi jangan deh kita presentasi aja dulu ke misalnya gitu kan. Begitu presentasi ke Jackson sebagai director, dia lihat oke, lock ini jalan gitu. Kalau kaca sih, Max dibanding situ kacau juga. Kalau Iya. yang berat badan kayak kita sih ngap juga Max. Enggak juga. Dan yang Iya juga. bikin saya gitu bangga dengan Kang Cecep saat itu, karena kan kalau di sana itu yang namanya jatihan itu untuk pemain itu kan sangat dijaga ya. Dijaga, Jadi ya. saat ada jatuhan pasti mereka akan cut dan dilakukan oleh Obadiah Iya. gitu kan. Nah, tapi kita coba waktu di latihan itu kita coba lakukan perjanjian sama Kang Cecep, Kang, nanti kalau mereka kalau di koreo ada gerakan ada yang percaya. Jadi akhirnya pas bilang ya, pas ada adegan bandingan kita langsung loncat aja gitu. Jadi arah mereka kan ngebanding itu hanya apa yang dipegang dan dilepas. Iya. Jadi kita tetap stay dan nanti akan diganti. Kita coba tek, langsung lompat. Mereka kita enggak ini. Kaget Kita bilang bahwa ya kita juga sama-sama artinya bukan kita sok tahu atau gimana gitu kan. Kita kan datang ke sini juga seharusnya karena kita orang bela diri. Jadi kalau untuk jatuhan begini mungkin kita masih bisa lah. Bisa. Jadi kalau memungkinkan yang begini-begini biar dapat contoh. Dari judulnya gua demen nih, Parabellum. Ya. Parabellum. Kalau artinya kurang lebih kan bersiaplah untuk perang. Kalau lengkapnya kan civis pacem Parabellum. Parabellum. Kalau lu mau damai, siap-siap perang kan gitu ya. Nah ini ada analogi nih Max. Temen gua di Jerman dulu ya kan, dia ngomong nih. Dia kan di Jerman latihan bela diri ya kan, terus ribut lah di jalan ya kan. Kalau di luar negeri katanya, lu seorang bela diri ya kan. Kalau lu nggak ngomong, gua black belt nih, gua penyandang gelar sabuk hitam nih, taekwondo atau karate nih. Kalau lu ribut, nggak lu ngomong begitu, terus lawan lu gebukin, lu di penjara lu katanya. Meskipun dia yang pukul duluan Meskipun katanya. karena penyandang sabuk Ya hitam. penyandang sabuk hitam. Artinya ya kan? sama kayak mirip kayak di Jepang. Nah, kalau di sini Max, kalau lu ngomong ribut sama orang Max atau sama dia kan, gitu. Gua sabuk hitam nih BJJ, tampol sekalian Max di sini Max, beda Max. Gimana di Jepang gimana? Ya, di Jepang juga gitu. Jadi kalau kita ribut sama orang, ya, terus ternyata pada saat ribut dan kita ketahuan bahwa Bela diri. kita Nggak adalah boleh, seorang kan? salah satu Ah. black belt di situ, sabuk hitam, bela diri di situ, itu kena penjara. Iya. Kecuali lu ngomong ke lawannya sebelum berantem nih, gua black belt nih, tapi kalau dia terpaksa masih nggak ini, ya itu namanya bela diri. Iya, itu bela diri. Tapi kalau gua gitu ya. kalau Ya, dia saya. dan dianggap kalau sudah menjadi sabuk hitam, dianggap bahwa kita ini kemana-mana bawa senjata. Bawa senjata. Jadi manusia dengan senjata. Iya. Jadi itu bisa membahayakan lawannya. Iya. Makanya di situ ada hukum seperti itu. Kalau kamu black belt, kamu berantem, Tangan kamu itu siap. Jadi sesuai dengan judulnya yang mana nih? Iya. Civis pacem Parabellum. Kalau lu mau damai, siap-siap perang. perang. Itu sih
keren itu. Keren sih. Keren banget. Terus lu kan pernah koreo ya, koreografi ya kan, Iya. di main film, ini bikin desain. Iya, Kalau pemain itu nggak bisa bela diri, dan pemain yang bisa bela diri, lu pilih yang mana? Ya. Sebenarnya itu bukan Itu harus dijawab, Pak. tapi itu metode. Metode. Lagi Jadi- ngambil gambar, mengambil Betul. ya kan? Kita kalau saya sendiri selama ini kalau misalkan ada tawaran, saya selalu tanyakan, oke siapa yang main? Siapa yang mainnya? Oke, basic bela dirinya apa? Itu penting buat saya. Penting buat saya karena nanti saya harus akan compare ekspektasi director untuk fightingnya dengan SDM yang disiapkan. Nah itu karena kan kita juga punya, jangan sampai kita ingin memberikan yang terbaik gitu kan, tapi kita juga tidak menyulitkan orang lain, menyulitkan si pemain gitu kan. Nah karena di dalam film itu pasti abang kita ini lebih tahu lah ya. Iya kan? Yang indah dilihat itu bukan teknik yang hebat, tapi yang teknik yang bagus dilakukan oleh si pelakunya kan. Karena memang kalau kita lihat, kita pelaku bela diri yang biasa ditanding, itu sebenarnya di film nggak indah sih sebenarnya. Iya. Beda. Paling umum, paling gampang lah. Kalau fight langsung begini kan, punch langsung. Iya. Kalau film kan mesti, wah, kalau real kan keburu buka lebar ya. Betul. big action kan Big, ceritanya, iya. big action. Gerakannya. Beda, jelas berbeda 180 derajat sih kalau Iya, gua ngomong. betul. Memang agak kesulitan juga kalau kita yang pertamanya dari atlet tiba-tiba main film, kita mesti belajar lagi. Kita Salah terus gerakannya. Salah terus. Teknik bela diri kalau mau dilakukan di depan kamera itu kita punya trik khusus. Itu. Jadi bagaimana triknya sehingga bela dirinya, karakter bela dirinya dapat kelihatan, sadis, indah atau Iya. apapun itu, tapi dalam konsep yang bisa diterima, dinikmati oleh pecinta bela diri, tapi juga bisa aman buat pelakunya. Itu yang penting kan, karena kita harus apa ya, harus berdamai dengan kamera, dengan lighting, dan dengan mitra main kita sendiri gitu kan. Untuk para pecinta bela diri, para praktisi bela diri ini sekarang kan sudah terbuka ya dengan adanya MMA, gitu kan. Selain pertandingan intern di cabang atau bidang bela diri masing-masing seperti misalnya silatnya, di taekwondonya, di BJJ-nya, kemudian di judonya. Tapi orang yang memang hobi dengan bela diri gitu kan, ada wadah yang lebih luas lagi, lebih jauh gitu, MMA. Jadi itu sebuah apa ya, fasilitas ya. Karena MMA ini benar-benar memfasilitasi Ya, semua semua yang hobi bela diri dan ingin menorehkan prestasi. Ya ini pionirnya. ini gara-gara orang ini. Kalau Biang kerok ini. Karena Ini biang keroknya. dulu kita ingat ada TPI fighting ya. Iya. Ada mungkin berjalan kurang lebih 2 tahun, 1 tahun. 2 tahun. 2 tahunan ya. Dan kita bikin duel. Kemudian duel. Habis itu lagi stop, Suri. baru muncul lagi. KPI kita waktu itu mau ke salah satu TV lagi, kita mau naik, waktu itu tiba-tiba ada kasus yang Smackdown. Kita udah promo segala macam, Betul. tiba-tiba kita di ban. Ya. Kemudian juga dari KPI waktu itu, wah ini kekerasan, kita udah sounding bahwa ini bukan kekerasan, Betul. karena kan kita ada rulesnya dan lain sebagainya. Tapi Iya. tetap lah, setelah itu vakum baru Max naik TV Iya, One di TV One One. Pride. Ya, alhamdulillah Lumayan. sekarang ya. Udah bertahan loh kan? Udah bertahan. Iya. Oh, ini Jadi bertahan. dari 2016 sampai sekarang ya kan? Udah 6 tahun ya. Nah, Itu udah merupakan suatu udah menyalurkan juara-juara. Oh iya, banyak juara-juara. Kalau yang ininya pemerintah ya yang gua tahu tahun kemarin tuh ngeluarin DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi khususnya Kemenpora dalam hal ini dia keluarin ada 14 cabang olahraga yang dinilai bisa memberikan sumbangsi buat negara, bisa meraih medali di luar negeri. Iya. Ada 14 cabang. Misalnya ya bulu tangkis udah pasti, ya kan. Kemudian angkat besi, ada juga panjat tebing. Berita bagusnya nih, dari 14 cabang ini 4 cabur dari olahraga combat. Silat,
pasti tuh nomor Iya. satu. Kemudian karate, Karate. wushu, taekwondo. Ini dong. Jadi kalau mungkin netizen di rumah atau siapapun pelaku ini sebenarnya udah pemerintah sudah siapin juga. Jadi 4 cabur ini termasuk 14 cabang olahraga yang masuk desain besar olahraga. Banyak termasuk loh. Banyak Banyak. banyak. Mudah-mudahan ya nanti Mudah-mudahan jadi selain atlet bela diri Iya. supaya lebih tertarik lagi kan. selain apa One Pride yang udah Pride, pasti iya, itu kan pasti, kalau ada yang di bawahnya lagi untuk menuju ke One Pride Nah, gitu. Iya, kita lagi itu bisa. betul. Dan- Mungkin regional ya. Iya, Regional Iya, daerah-daerah. untuk- Daerah Kan jadi bukan bisa standar support ke misalnya. atas dari daerah naik grassroots naik ke atasnya di Betul. taman Betul, di betul. show-nya lebih bagus.